tuh ada yang jualan KTA online. Tar dulu. Sebelum masuk klub nembak, Oke. gue pengen tahu sebenarnya apa sih keuntungan masuk klub nembak? Kalau udah punya kartu perbakin boleh dibawa-bawa unitnya. Are you ready? Stand by. Welcome back to Behind the Gun. Ulang. Gua masih nge-clap banget. Guys, udah subscribe belum? Di-subscribe ya. Makasih. Welcome back to Behind the Gun. Akhirnya gua kompak juga. Ini setelah tag keberapa ya? Oke teman-teman, kemarin kita sudah bahas tentang organisasi dan afiliasi. Nah, sekarang kali ini kita mau memperjelas sedikit tentang Gimana sih cara masuk klub nembak? betul, Atau karena gimana cara jadi anggota perbakin? ya, Gue kayak nanya tuh. karena kan jadi anggota perbakin tuh kesannya Wow, kayaknya prestis banget ya. prestis. Tapi Gua juga nih- banyak orang yang nggak ngerti malah jadi kayaknya susah deh. Nah, Masuk klub perbakin merasa kayak masuk perbakin kan? Iya, Oh, banyak bukan. juga yang begitu tuh. Iya, betul. Karena kan kita tahu tuh ada yang jualan KTA online. Setelah dibeli merasa jadi anggota perbakin. Betul. Iya. Itu yang nomor tercantum di KTA-nya kayaknya nggak bisa ditelepon. Gue juga pernah. Oh, nih jadi ini rombongan pernah salah langkah semua. Enggak. Sorry Pak, waktu gue melakukan kesalahan itu gue bukan Tokped, masih Kaskus. Oke. Gibahnya ini ya. Oke, itu tuh. Gibah menembaknya cukup Besok nih. dicari kita nih. Apa? Berarti kan bisa muncul orangnya. Ya udah tinggal sensor aja. Spesial dong. Yang ini sensor juga ya. Itu paling senior itu. Wah ini menarik nih. Jika Anda ingin tahu yang versi non sensornya, jadi patron dulu. Ikut dulu sama kita ya. Nanti kita kasih yang tidak sensornya. Oke lanjut. Oke. Sekarang kita ngebahas tentang gimana sih caranya masuk klub nembak. Tar dulu. Sebelum masuk klub nembak, Oke. gue pengen tahu sebenarnya apa sih keuntungan masuk klub nembak? Wah itu banyak. Kenapa kita harus masuk dulu? Payung. Oke Marco dulu. Apa coba menurut? Ya, lu? coba kok. Dari lu sebelum masuk klub sampai lu setelah masuk klub, apa sih keuntungannya emang? Untungannya ada yang naungin, ada yang ngurusin. Jadi kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan, itu kan kita ibaratnya nggak tahu jalurnya kan. Iya. Dalam klub itu, dalam komunitas itu ibaratnya ada ketuanya yang pasti ngasih kita arahan yang bener. Ya, betul. Gimana langkahnya yang baik? Nih gimana nih? Gue supaya ikut lomba ini, supaya ini apa yang perlu gue siapin? Iya, iya. Itu gunanya klub menurut gue. Kalau menurut lo, Menurut kalau gua. menurut Om Tantra? Kalau Tar, lu gimana? Kalau gua Oh, ini pengalaman. Banyak. Ini pengalaman. Iya, coba gimana pengalamannya? ya kalau gua nih jujur ya, gua awalnya kan gua kolektor. Gua pertama kali kenal airsoft itu justru dari teman softball gua. Oh. Jadi gua softball terus teman gua Ini karena sama-sama soft gitu nggak? enggak juga. Jadi tiba-tiba dia bawa, gua waktu itu pertama kali to airsoft, dia bawa unit lah istilahnya. Oke. Itu M9, KJW, Beretta. Apa nih? Kan gua kira pistol kokang Pak awalnya, Pak. Iya. Oh, saya Omega dong. Oh my god, anjir zaman dulu banget. Katanya airsoft gun kan. Akhirnya gua coba lah, wah asik Gue ya. ngeliat real banget nih Iya. sistem Terus kerjanya gitu ya. Kita mikir, wah kayaknya gua kalau punya di rumah keren Keren, aja. iya. Gua selama ini kan mikir, gua kayaknya ada yang pengen gua koleksi tapi yang kelihatan wah tapi nggak terlalu ngabisin uang banget. Iya, selain pacar lah ya. Kalau gua koleksi Harley Pak, kebeli satu aja enggak gimana? Itu kan makanya udah gua bilang, wah gua koleksi deh. Dari gua ngumpulin GBB dulu, terus ngumpulin AEG, soalnya udah ya setahun lah gua ngoleksi. Total berapa? 15. 15, oke. Satu lemari, jadi gua emang bikin satu lemari terus buat display. Dari 0 sampai 15 itu lu belum tergabung klub? Belum. Buset deg-degan dong. Bukan yang maksimal Nah. 7 ya? Salah gua. justru gua punya sampai 15, gua nggak deg-degan sama sekali. Karena nggak tahu. Karena lu nggak tahu. Gua nggak tahu itu. Ya, betul. Itu disalahkan. Ada yang bisa disalahkan, Ya. ada yang benernya gitu. Betul. Ya. Sampai akhirnya ya ini cerita masa lalu aja ya.
Gua 15, gua nggak takut dong, gua kan belum tahu apa-apa. Gua kolektor, gua taunya unit keren beli, unit keren beli. Sultan. Sampai akhirnya mau merit, Pak. Oke. Mau merit kata gua, ya istilahnya koleksi gua itu menurut gua tabungan gua daripada habis di barang-barang nggak jelas yang nggak bisa dijual lagi atau gimana. Daripada WKJW Ya gua PM ya. Iya, gua simpen aja lah istilahnya jadi barang yang ya udah nanti tabungan gua bisa dijual lagi. Gua mau merit, gua jual semua. Satu lemari dari AEG, GBB semua gua jual. Laku sampai gua inget pas gua udah mau merit itu sisa 3 unit. Gua udah mau merit sisa 3 unit. Jadi baru laku 12 nih. Gue merit. Selesai merit masih ada 3 dong. Berhubung gue sebenarnya bukan, ya istilahnya gue kan udah merit, berarti nggak dijual gue nggak apa-apa. Tapi iklannya masih berlaku. Oh, masih terpampang iklannya. Iklannya masih terpampang. Gue iklan di Kaskus. Laku 1 GBB itu sisa 3 GBB. Laku 1, laku 2, sisa terakhir nih. Barang terakhir nih ya. Barang terakhir nih. Barang terakhir ada yang ngontak. Istilahnya gue dong percaya diri dong. 14 sudah kejual, Pak, aman. Iya. Gue COD sampai di pom bensin sampai di mana aja, aman. Barang terakhir ada yang ngajak COD. Di Burger King. Di sebuah daerah di utara lah ya. Gak usah gue sebut lah, pokoknya di Burger King. Di utara. Ya, namanya kita kan nggak tahu, awam. Gua awam. Ya gue COD aja, saya ya udah gue mikirnya mainan. Gue mikirnya mainan. Gue COD lagi ngobrol, tiba-tiba belakang gue ada 3 orang. Tiba-tiba di belakang gua ada 3 orang, Bang. Di belakang gua ada 3 orang, langsung istilahnya ya pembahasan ya ikuti sesuai prosedur. Emang istilahnya ya singkat cerita langsung dipinggirin biar nggak terjadi keramaian lah. Oh ya udah. Oke, gua ngikut sesuai prosedur lah biasa. Dari situ gua ya dengan berbagai cara ya alhamdulillah. Jangan nangis dong ngomong. Aduh, gua jadi ikut sedih anjir. Alhamdulillah Dengan beres. berbagai cara alhamdulillah sehari aja nginepnya. Sehari. Tetap nginep aja Oke. karena gua BAP sampai sore, malam udah susah kan telepon orang. Ya. Jadi gua besoknya baru bisa Keluar. konsultasi sama keluarga gua. Akhirnya ya gua nginep sehari, besoknya udah oke. Tapi nginepnya di ruangan kanit kan? Iya, masih di tempat ruang BAP. Maksudnya masih diperlakukan dengan Iya layak, lah, buset gua ya, masa gua kacau disatuin di banget. sel kan gua belum tersangka, Pak. Iya, makanya. Balik dari situ gue baru tahu, oh rupanya ini nggak boleh sembarangan. Iya. Gue ingat di situ ada satu orang yang emang gue kenal dari salah satu forum airsoft juga. Dia nanya, lu ada masalah ya kemarin? Yo, ini. Ya udah lu ikut gue aja, lu ikut gue aja. Itu gue diajak, gue inget banget sama Bapak Aki Rudianto. Aki Rudianto itu. Thank you Bapak Aki. Panutan gua tuh, Bapak Aki. Aki Rudianto. Itu sesepuhnya Kes, Cula tuh ya, dia semua ya. Iya. Pasca itu gue diajak ke klub gua sekarang, Cula. Dan di situ gue baru tahu klub ini yang akan membantu lu ketika lu ada masalah. Ya. Itu dia. Jadi, Tapi bukan berarti kita semena-mena juga punya Enggak klub ya. juga, Maksudnya enggak. punya klub itu mentang-mentang gua anak klub terus gua songong gitu nggak boleh nggak juga. boleh juga. Jujur kita semakin apa ya, ibaratnya semakin tahu rules, do's and don'ts Itu jadi dia. tahu. Kita gitu semakin loh. menghargai apa yang Betul, kita lakukan. betul. Kegiatan apa yang kita jalani kita mendalami benar. Oke. Nah, untuk sekarang nih, untuk join sebuah klub, apa sih syarat-syaratnya? Nah, itu dia tuh. Mau siapa yang jelasin? Coba. Dari Cula dulu dong. Kalau Cula gimana? Oke, kalau Cula gimana? Kalau Cula itu termasuk klub yang bukan bahasanya udah lu ikut Cula, ikut terus sembarang ikut datang terus langsung jadi KTA, enggak. Di Cula itu lu kalau mau ikut datang dulu latihan. Oke, dilihat dulu. Dilihat dulu, lu datang latihan, dilihat aktif, dilihat Oke. aktif, dinilai, baru oke udah. Ini serius nih. Sambil dilihat aktif itu ya sebenarnya cara tidak sengaja lu sambil diinterview. Iya, betul. Sama Iya, ketua iya. kita. Betul, Jadi betul, ada betul. Gua juga gitu. feedback, ya kan? Lu juga ya? Iya. Lu klub apa? Gua klub Satria. Satria juga sama ya? Iya, Oke, Satria sama. mantap. Di situ jadi kita tanpa disadari ada wawancara, Iya, dinilai betul. oke. Background. Pasti langsung ya udah lu mau bikin KTA nggak? Itu kan berarti udah oke Iya, kita iya, sebagai oh berarti gua udah boleh masuk klub nih. Iya, Oke. Iya, mantap. Bikin KTA. Itu kalau Cula, kalau Satria mirip-mirip ya? Kalau Satria mirip-mirip, tapi ini gue cerita juga nih ya dari gue ya. Kenapa gue ikut klub? Karena pertama, gue waktu itu tertarik banget sama tembak reaksi. Cuman tembak reaksi itu kita tahu harganya mahal sekali. Enggak. Mahal sekali dong. Enggak. Bos. Sekali Gua mau udah. tahu dong lu pertama kali ngeliat tembak reaksi dari mana keracunannya? Temen gue, ada Oh, temen gue teman. namanya Kevin. Abangnya Kevin ini juga dia udah sertifikasi Oh, PSC. oke. Gitu. Nah, gue dulu dikenalin tembak reaksi pertama kali api. Cobain waktu dulu Infinity tuh, terus STIH, terus ada apa lagi yang SV yang open ya? Yang Kasih open, iya, 38 super. Ya, nah itu gue cobain tuh.
Cuman gue mikir ini setiap ngedor kalau yang 38 Super era itu harganya 8.000 sekali ngedor. Era itu. Sekarang 15.000 Sekarang 15.000 kan. Betul. Itu tahun 2012. Nah, terus gue cobain yang kaliber 9 mili aja pindad itu harganya 6. saat itu 3.500. 3.000-an, 4.000. Saat itu 2012. Sekarang kan udah goceng 6.000 ya? Iya. 6.000-an sekarang. 6.000 kan sekarang. Gue mikir anjing ini pasti mahal banget kan. Akhirnya gue karena gue pernah skirmish juga airsoft kan. Ternyata gue baru tahu kalau di airsoft itu ada IPSC-nya juga, namanya AIPSC. Disitulah akhirnya gue tertarik gabung. Nah, tapi gue lama tuh, gue bingung wadahnya di mana nih, tempat latihan AA tuh yang rutin di mana. Akhirnya gue baru gabung AIPSC latihan benerannya itu setelah M7 buka. Gitu. Nah, itu M7 tuh. Terus gue dikenalin olahraga AIPSC ini lebih mendalam dikenalinnya sama Mas Widuro. Ya, sama idem. Oh, lo juga ya? Sama ya? Oh, lo juga? Sama. Pertanyaan gue, kenapa jadinya ke Satria? Jadi di M7 ya ada yang latihan dengan klubnya, ada yang latihan independen. Nah, gue tuh yang independen. Cuman ketika gue latihan, gue nggak ketemu yang ibaratnya yang teman latihan yang independen juga yang akhirnya kita mau jadi satu klub nggak ketemu. Jadi lu latihan sepi terus lah ya Sepi terus. Gue selalu bareng teman-teman gue sendiri yang non klub. Oke. Nah, sekali waktu gue lagi latihan, gue ketemu sama Dr. Rio. Pas ketemu Dr. Rio, dia bilang, "Lo latihan bareng sama gue aja hari Minggu, bla 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 tiap hari Minggu." Gue bingung, gue pikir ada lapangan lain yang komersil terus bisa latihan bareng di sana. Ternyata yang dia maksud lapangannya memang komersil tapi lapangan milik klub. Klub ya, Satria, gitu. betul. Nah, semenjak gue dikenalin dibawa ke Satria itu baru akhirnya rig set gue kepake, Pak. Oh, berarti lu punya Gua udah lama. punya udah lama. Oh. Itu setahun ibaratnya ya kepakainya cuman occasional aja, cuman lagi pas pengen ke M7 karena kan Iya, nggak punya betul. wadah rutin. Padahal gue tuh pengen banget rutin. Terus akhirnya dibawa ke Satria. Ibaratnya kalau dibawa kan berarti rekomendasi ya. Iya. Kalau di klub menembak tuh ada mengenal istilah rekomendasi. Biasanya yang ini masuk direkomendasikan siapa nih, Iya. gitu kan. Atau diajak siapa? Atau ya, diajak siapa gitu-gitu. Nah, begitu datang ke Alpha Zone Satria punya, itu nggak langsung masuk. Gue tuh ada beberapa kali latihan dulu, itu mirip yang tadi Om Tantre cerita. Mungkin dilihat background apa segala macem. Akhirnya gue baru gabung tuh, baru bisa join, masuk registrasi KTA, masuk ke grup WhatsApp-nya itu setelah mungkin 4 kali latihan. 4 kali latihan baru bisa join secara resmi gitu. Nah, Oke. keuntungannya sih kalau gue ngelihatnya, pertama ada wadahnya, ada latihan rutinnya, itu yang penting. Nah, itu enak bagi tuh, gua. betul. Latihan rutin dan yang terakhir fasilitas. Oh, Karena ternyata Satria punya lapangan sendiri yang menurut gue proper banget. Akhirnya di situ gue memutuskan Satria. Ya, Gitu. oke. Nah, kalau ini nih dari tim yang kembar nih gimana? Ini berdua tim kembar nih. Sama-sama Eagle. Kebetulan gue sama Marco Eagle. Gue nggak tahu cerita Marco gimana. Cuma memang gue sama Marco awalnya kenal tembak reaksi. Kalau gue pribadi M7. Gue nggak tahu lo. M7. M7. Oh, M7. Cuma kalau gue tarik balik sebelum dari ada M7 itu sebenarnya dulu gue waktu pensiun 2012 itu gue pensiun airsoft. Gue punya partner gue ini namanya Dodo. Nah, si Dodo ini yang ngomong, lo daripada pensiun mendingan lo ganti game. Kalau lo bosen sama Sukir, karena kan lo kita semua EG pakainya. Iya. Lu gue punya EG berapa ya? Ada kali 10 biji. Kalau lu bosan, lu jual, sekarang ganti handgun. Cuman saat itu gue pengen, karena berpikirnya emang pengen pensiun, udahan. Jadi gue nggak gubris lah idenya dia. Karena dia ngomong tuh nembakinnya plat. Gue juga awal kayak Bosan nggak nggak seru, sih? kayak nggak seru Iya. gitu. Cuman gue kena makan omongan gue sendiri. Akhirnya 2017 gue punya temen wedding, namanya si Kampret. Tahu dong? Oh Kampret? ya, Freddy. Si Freddy ya, si Om Freddy. Itu satu klub saya tuh. Gak ada yang tahu. Oh iya, nggak tahu ya. Jadi si Kampret itu gue waktu itu sama dia lagi main apa gimana, terus tiba-tiba dia ngomong, main airsoft yuk. Ya udah, ikut-ikutan aja lah main. Long story, dari klub sebelumnya akhirnya saya main di M7 sampai hari ini, terus kenal Om Firly sama Kang Asep. Waktu itu belum Eagle tuh, senior itu belum Eagle. Cuman mungkin kalau saya merasanya itu screeningnya karena saya belum memutuskan, tapi saya udah main dulu sama Om Firly. Ngerti nggak? Jadi kayak udah main, udah kenal, udah lama. Nah, akhirnya memutuskan masuk klub itu karena waktu itu ada titik, ini ada sertifikasi nih, lu mau ikut nggak? Kalau lu mau ikut, ayo masuk klub. Nah, akhirnya karena gue memutuskan gue mau ambil sertifikasi menembak yang AIPSC-nya, ya udah akhirnya masuk ke Eagle. Ya jadi hari itu, jadi waktu itu karena kenal Om Firly, akhirnya ada penawaran untuk sertifikasi. Akhirnya gue bilang, Om, gue masuk Eagle deh. Ya udah, ayo lu masuk Eagle. Tapi mungkin screeningnya gue mungkin nggak sebulan atau 4 kali main. Mungkin gue lebih lama. Cuma memang karena waktu itu gue belum memutuskan apa-apa untuk klub. Cuman akhirnya perjalanan waktu mau sertifikasi, kenal Om Firly, akhirnya dibantu sama Om Firly juga. Oke, lu harus begini, lu nyerahin ini, KTP ini semua data gocap lengkap. Kalau nggak salah 2 minggu deh prosesnya. Akhirnya jadilah klubnya anggota Akhirnya Eagle. masuk. Akhirnya masuk Eagle. Nah kalau lu kok? Gua sama sama dia pokoknya.
Enggak, karena emang gue di airsoft kan pertama kali gue Nah, bentar. Lu mau Marco lancar ngomong? Kita semua harus pakai wig. Bangsat memang. Enggak. Gue ikut gue Eagle juga ya. Itu karena emang gue kan mulai AIPSC bareng sama gue mulai airsoft. Oke. Beda kalau dia kan emang udah main airsoft dulu kan, baru main di AIPSC. Iya, Kalau gue betul. tuh mulai itu bareng. Dan gue nggak tahu siapa yang gue kenal di situ. Ibaratnya gue datang sono tuh sendiri, cuman bawa unit, nggak punya kenalan sama siapa. Dan gue ketemu lah sama dia nih. Oh iya benar. Ketemu sama dia ya udah. M7 di M7. Iya, gua ikut dia aja gitu loh. Dan Iya. emang gua di M7 itu temen latihan gua ya kebanyakan emang saat itu Iya, anak kita Eagle bar. kan. Iya, anak Eagle bener. Jadi emang gua izin juga sama Om Firly untuk gabung di Eagle. Waktu itu Iya, Eagle. karena juga ada keperluan gua ikut lomba, apa sih waktu itu lomba pertama gua ya? Kalau nggak salah Danjen Kopassus. Danjen Kopassus, Itu ya, kan kalau ya. maksudnya lomba tembak reaksi, setahu gua ya emang harus Ada klubnya. Nah, klubnya tapi bukan klub yang di bawah Purgasi, FI atau Abu ya. Harus perbakin. Perbakin. Karena reaksi kan. Reaksi. Iya. Makanya gue izin ke Om Firly untuk gabung ke Eagle. Betul. Gitu. Nah kalau gue malah kebalik, setelah gue ikut Eagle, gue baru ngerti tuh, oh ada FAI, ada AU. Oh jadi gue kayak, oh ya udah, tapi akhirnya gue juga join di salah satu grup di Porgasi akhirnya. Jadi kita saling melengkapi lah. Ya? Melengkapi Kalau bener. gue dulu nyangkanya reaksi itu di bawah FAI Abu Porgasi juga ada. Oh, Karena iya, dulu iya. kan anak-anak AW banyak yang reaksi kan. Betul. Nah, gue pikir tuh AW ada bidang reaksinya juga, tapi di bawah Porgasi atau di bawah Iya, iya, itulah iya, gitu. betul, Gue betul. mikirnya gitu. Jadi dalam di Porgasi itu teman-teman gue juga ada yang anak Satria. Oh iya. Pecah juga. Tapi di Porgasi mungkin sekelab jadinya. Sekelab. Iya, Sekelab betul. jadinya, iya. Jadi buat teman-teman yang bingung, intinya gini, gampang aja membedakannya karena kita bahas tembak reaksi. Semua yang di bawah Perbakin itu klubnya klub under Perbakin. Iya. Jadi mungkin ada Satria, ada Kresna, Iya. ada apa lagi? Eagle. Ada Eagle sendiri. Cula Perbakin. Ada Cula, ada Perbakin, dan and so on. Intinya ada klub Perbakin, berarti dia spesialisasinya di utama olahraganya itu adalah tembak reaksi. Nah, ada yang tadi kenapa kita bilang di luar Perbakin, yaitu ada kayak FAI, ada Abu, ada Porgasi. Itu menaungi airsofter, tapi dia belum tentu main tembak reaksi. Iya. Walaupun pada kenyataannya suka ada yang cross. Kayak saya cross, saya main di Wargame, tapi saya main juga tembak reaksi. Jadi sebenarnya teman-teman boleh pilih klub apa yang teman-teman suka berdasarkan dari jenis olahraga airsoft yang teman-teman suka dulu, baru cari klubnya. Pasti Bener coba nggak? dulu. Iya, Mas, coba dulu, bener. Coba dulu aja. Jadi kalau gua ringkas ya, tadi kalau Om Tantra karena ada kejadian akhirnya Masuk klub. masuk klub Ya, dan boleh akhirnya masuk klub klub. itu yang bikin jadi sadar tentang regulasi, Betul, tentang betul. rules, tentang apa, dan bikin jadi lebih fokus Benar. sekarang kan. Jadi penting banget tuh klub tuh sekarang. Klub tuh penting banget. Nah, Ah. kalau Marco sendiri tadi karena karena- mau ikut kompetisi, Ya. Ya, ibaratnya betul. akhirnya masuk Eagle. Eagle, masuk ke klub menembak, dan akhirnya sekarang apa yang lu rasain setelah lu masuk klub? Keuntungannya apa? Karena kan dulu Keuntungannya- sempat latihan tanpa klub juga kan? Ya keuntungannya ya gue pertama nambah temen ya, dan gue bisa banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue tanya ke senior-senior yang ada di dalam Iya, klub itu. Ya, betul. Itu penting. Terus kalau tuh. turnamen nggak sendiri ya, berangkat bareng-bareng. Ya, bener, itu ada perwakilan dari klub, kita ikut berangkat bareng, betul. Satu squad lah ibaratnya sama klub. Ya. Iya. Kalau Om Niko gimana? Kalau gue masuk klub itu karena gue tahu pentingnya klub untuk mengambil sertifikasi. Iya, Nah, iya. itu media awal gue begitu. Benar. Rekom ya, rekom. Rekom, suatu rekomendasi, betul. Kalau gue lu? mirip-mirip sama Marco, akhirnya punya temen, punya Oke. teman untuk latihan bareng, terus ternyata begitu gue masuk, ada fasilitasnya juga, Ya. itu jauh lebih, Itu mantap, betul. ya jadi lebih bikin kita lebih semangat. bikin sering, lebih bikin semangat latihan gitu. Terus satu lagi asas legalitas kalau gue. Iya, legalitas. Apa namanya, kayak contoh untuk informasi grafir, terus untuk ya pokoknya intinya legalitas seorang penembak akhirnya gue dapetin di klub. Oke. Itu sangat beruntung sekali sih. Nah, terus kita punya langkah-langkah untuk kalian yang mau bergabung ke klub menembak. Ah, betul. Oke. Pertama, cari jenis olahraga nembak yang pas dulu buat lo. Ya. Pastiin jenis yang lo mau itu ada di klub itu. Betul. Jenis-jenisnya bisa tonton di episode yang di sana. Klik yang di sana. Yang Sa. di sana. Nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan, coy. Harus orang-orang suci. Lu belum YouTuber sih. Setelah lo dapet jenis olahraga nembak yang lo mau, cari klub yang menaungi olahraga itu. Betul. Contoh nih, misalkan ternyata Marco sukanya tembak target, misalkan. Misal. Nah, terus
dia cari klub, ternyata klub yang ada di sekitarnya dia itu tembak targetnya nggak terlalu fokus, tapi lebih fokus ke reaksi. Buat apa jadinya kan maksudnya masuknya kecuali memang lu mau menggiatkan bidang itu di klub tersebut, masuk aja. Cuman kalau lu nggak mau capek, ya lu cari yang udah ada aja, jadinya lu bisa lebih fokus latihan. Gitu. Terus kalau dari Koniko, tipsnya apa? Kalau dari gua ya yang paling utama kalau buat gua domisili sih. Biar Jadi nggak jauh ya? biar nggak jauh juga. Jadi misalnya kayak saya kan areanya lebih deket ke daerah barat Jakarta Barat, Tangerang. Ya mungkin saya akan cari yang area sana. Kayak Tantra ini kan areanya bener-bener Tangerang, arah ke Banten sana kan jauh tuh. Nah dia akan mencari yang di area-area Banten. Kalau Marco, Tipsnya lu punya nggak kok? Kalau domisili masalahnya gue juga di Bekasi ya. Tapi klub gue temen-temen gue pada nggak tahu kemana sih. Gue mencari sendiri pak. Jadi makanya kalau menurut gue domisili nggak. Yang penting kenyamanan. Gue nyaman di mana maupun jauh pasti gue berarti lu cari temennya juga. cari temen juga. Sama tuh gue juga. Ya itu Betul, gue masuk setuju. klub karena ada teman gue juga. Betul. Lo ngomong gitu karena lu deket pak di sini. Betul. Lu jangan saya deh. Nah yang kedua, lu cari temen yang udah masuk ke klub. Jadi ibaratnya lu pas masuk klub itu udah punya temen lah. Udah ada rekomnya. Udah ada punya Rekomnya relasi. betul. Yang kayak tadi kita bahas ya, jadi Ya. lebih gampang untuk masuk kan. Ya sama kayak lu masuk Satria kan dari Dokter Rio gitu kan. Direkom sama Dokter Rio. Oke. Gitu. Terus dari Om Tantra punya tips? Kalau dari gua, tips gua sih kayak gua waktu mau ikut Cula ya, berhubung Cula itu ada websitenya, jadi gua bisa mendalami. Iya. juga. Asik. Kita ada nggak sih? Menyelami. Kita ada Instagramnya. Oh, ada Instagram. Kita ada Instagram. Satria punya lengkap dong. Satria punya lengkap. Satria punya Jadi semua. gua waktu diajak join Cula, gua cari tahu dulu dia tuh apa aja sih isi klubnya, terus Oke. kegiatannya di mana aja, kegiatannya apa aja, Punya fasilitas. punya nggak? fasilitas Hari nggak, apa gitu ya. hari apa. Terus pas gue lihat emang ya ada gitu fasilitasnya, ada di Panorama Serpong, sekarang di Marco Polo Airut. Oh, oke. Terus waktunya rutin setiap hari Sabtu jam 10 pagi kalau mau join. Oh, Oke. gitu. Di situ gue mulai tertarik, baru gue ikut latihan dan ternyata emang ya sampai sekarang kegiatannya rutin, enak jadinya. Tapi juga apa namanya? Yang pentingnya lagi, misalkan ada teman-teman yang mau dia pengennya jenis olahraga menembak yang senjata api misalkan. Berarti kan harus dicari juga tuh klubnya punya inventaris atau enggak. Betul. Inventaris Betul, senjata betul. apinya gitu kan. Karena ibaratnya tidak mungkin dong Anda baru mau mulai langsung bisa beli senjata api. Betul. Ya kan? Sulit Itu sekali perjalanannya panjang sekali. Panjang sekali itu. Kalau airsoft gun tinggal buka Tokopedia dapat, Pak. Iya, kalau airsoft gun Kalau ibaratnya senti, waduh. dan Itu ibaratnya susah. airsoft gun tinggal melengkapi kelengkapan ininya legalitasnya Oh, kayak iya. SKCK apa segala macam. betul. Ya kita bisa gitu. Kalau api nggak Apalagi bisa. sekarang unit grafir diperjualbelikan. Iya, Ya, iya. betul. Ada asas apa? Ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Betul. Begitu. Jadi itu mengenai klub penembak. Terus sekarang ada lagi yang nanya, emang kalau udah gabung klub penembak otomatis kita anggota Perbakin? Wah, kalau gua di Cula, ya kalau lu ikut klub yang di bawah Perbakin, ya lu emang anggota klub, tapi lu belum tentu anggota. Ya emang sih istilahnya secara tidak langsung Di bawah naungan. Karena di bawah naungan. di bawah naungan Perbakin. Tapi istilahnya kan Perbakin pun juga mungkin belum punya data lu. Betul, Iya, betul. dia harus ngecek ke klub juga. Betul. Tapi Perbakin itu dia membuka kesempatan buat kita jadi punya kartu anggota Perbakin Iya. dari klub. Tetap Nah, harus rekomendasi prosesnya dari klub. gimana sih? Kalau gua waktu itu ya biasa kita dari klub kan dikabarin, Perbakin mau bikin kartu anggota nih. Kita tinggal pilih. Jadi ada TS, ada tembak Iya, sasaran, sasaran. ada TR. tembak reaksi, Iya. terus ada berburu. Berburu. Nah, itu dari tiga itu. Jadi dikabarin Perbakin periode ini mau buka ini nih Yang mana nih? Mau ikut seminar TS atau TR atau iya, berburu. Nanti kalau udah ikut seminar itu, kita ikut rekomendasi dari klub, otomatis kita dapat kartu Perbakin. Yang pasti kita Oke. harus ikut seminar yang mereka adakan. Iya, iya, iya. Pelatihan lah ya. Pelatihan, bahasa. Kalau udah punya kartu Perbakin boleh dibawa-bawa unitnya. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Tapi setahu gua, Iksa ya. ini kan gua Iya. ngikutin suhu aja nih, suhu api Acai, nih. suhu. Niko, ingat gua Jangan bawa KTA lagi. Perbakin bisa dipakai buat kita beli peluru. Beli. Nah, Itu salah satu benefitnya ya. benefitnya. Jadi Setahu kalau gua itu misalkan aja. kita cuma anggota klub menembak, terus kita pengen beli peluru senjata api ya, Betul. senjata api, itu nggak boleh dong. Walaupun lu udah klub menembak nggak boleh kan? Iya, nggak Tapi boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan, tapi bisa kita beli terus di
di handle sama klub kita, bisa kan? Betul. Betul. Beli untuk dipakai di lapangan apa beli untuk dibawa ke rumah? Tahu gua kalau beli harus habis di lapangan. Enggak, harus pakai di lapangan. Harus pakai pakai di lapangan. Harus habis di Kalau lapangan. dibawa pulang itu peluru karet ya? Kalau dibawa pulang itu peluru karet kalau Anda mempunyai izin IKSA. Bisa. Jadi ada lagi, itu tak kita bahas di lain aja ya. Di lain Dan aja, lagi Iksa. ya, ada lagi. Banyak ya. Iksa tuh seru tuh. IKSA seru banget. Iksa seru sih. Itu Nanti- banyak yang mau soalnya. Iya. Itu, Pak. Iya, iya. Nanti kita ajak Melekat, ini, Pak. kita ajak teman-teman kita yang udah Iksa ya. Ya, Yang setuju, bawa setiap benar. hari. Oh itu gua langsung tembak aja. Kita harus undang Raka. Jadi IKSA itu adalah untuk lebih ke bela diri, tapi itu izinnya panjang dan itu lebih rumit lagi untuk mendapatkannya. Sedangkan kalau yang tembak reaksi ini adalah olahraga yang bahwa kita boleh beli peluru pun semua di loker gudang di lapangan. Betul. Jadi nggak ada yang boleh dibawa pulang gitu. Jadi bukan berarti kita mempunyai hak beli senjata api lalu kita bawa pulang, nggak semudah itu. Tak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson. Gitu. Jadi ringkasannya kalau kita anggota klub penembak belum tentu perbakin. Betul. Untuk menjadi anggota perbakin ada tahapan-tahapan yang tadi udah diceritain, Betul. yaitu sertifikasi. Sertifikasi nomor Sertifikasi. satu. Terus Ikutin pelatihan, pelatihannya mereka. gitu-gitu ya. Dan itu pun sertifikasinya masing-masing bidang ya. Ya, Betul, betul. masing-masing bidang. Nggak cuman karena satu bidang bisa jadi semuanya gitu. Betul sekali. Gitu. Fokus. Terus Fokus sesuai dengan apa yang Anda mau. benefit untuk jadi anggota perbakin, benefitnya Enaknya itu bisa beli bisa munisi. beli amunisi, nggak ribet lah istilahnya, Iya, nggak iya, dipersulit nggak lah kalau ribet. beli Iya, amunisi. betul. Terus istilahnya ya kalau kita Bisa ngajuin buat beli senjatanya juga kan? wah Kalau udah senjata- kalau udah sertifikasi Iya, boleh beli. sertifikasi. Iya, Oh, boleh beli. iya kan? Tapi kalau gue yang lebih aman kita udah punya kartu perbakin itu ketika kita mau pindah daerah, kayak kita mau ikut lomba di luar daerah. Ya. Oh iya iya. Itu Izin di angkut. bandara, izin Izin angkut itu kepake banget. Betul. Iya, iya. Itu kita nggak bakal dipersulit sama bandara. Jadi gambaran teman-teman, misalnya kita domisili Jakarta atau Tangerang Yes. atau Bekasi, tiba-tiba ada pertandingan di Bali. Lalu kita kan mesti membawa unit kita kan. Nah, Betul. itulah fungsi kartu perbakin, kita bisa membawa unit pegangan kita sendiri. Nah, gue mau nanya dong terakhir nih. Ini ngeganjel nih di hati saya nih. Asik. Jadi kalau kan ada sertifikasinya AA IPSC, Ya. itu kan termasuk reaksi. Nah, itu berarti dapat kartu perbakin yang TR. Enggak, bukan. Bukan. Kodenya Itu apa? sertifikasi buat airsoft AIPC aja. Itu bentuknya sertifikat aja. Oh, nggak dapat kartu anggota perbakin. Kalau dong? kartu anggota Harusnya perbakin kan dapat itu dong. Kan belum dong. sertifikasi perbakin. Beda pelatihannya, Pak. Beda. Kan yang ngadain bukan perbakin. Yang perbakin nggak sih yang ngadain? Nah kan, bingung kan? Perbakin dong. Perbakin. Dan Tapi- seharusnya setelah sertifikasi perbakin semua dapat anggota perbakin dong. Nah, dia dapatnya apa? Oh, TR? bentar, gua jawab dulu. Soalnya seingat gua, tembak reaksi yang perbakin itu nggak ada airsoft kan, itu api. Oh, yang di kartunya kan? Iya. TR-nya itu api. Kartu itu semua hanya untuk api aja. Betul, Oh, itu hanya oke. untuk Airsoft api. nggak dapat api. Airsoft nggak dapat. Makanya diganti dengan ada ya sertifikat lah Sertifikat. ibaratnya. Iya. Jadi kalau sertifikasi api pasti udah dapat yang airsoft. Kalau kita sertifikatnya untuk api, airsoftnya otomatis. Ya kalau yang airsoft belum tentu dapat api. Belum api. Jadi Ada api, bukan api. Iya, Bukan, betul. belum tentu dapat api. Terus kalau mau sertifikasi tembak reaksi yang airsoft nih, oh, berapa duit sih? Iya, nggak mungkin gratis kan? enggak ya. Dan nggak mungkin sama kan sama yang api. Waktu angkatan gua itu masih 2,5 juta untuk mengambil sertifikasinya. Ini tapi reaksi reaksi Oke. tapi yang airsoft. AA. Oh iya. Tapi semoga belum naik, makanya buru-buru sertifikat, ambil sertifikasi. Buru-buru ya. Buru-buru ya sertifikasi ya. 3 kali juara dulu kan baru. Oh, 2 kali lagi. Tapi gua dengar mau naik ke 3 juta yang gua dengar. Tapi kalau yang untuk api, yang which is itu combo dapat untuk airsoft itu sekarang 12,5. Iya, Tapi kemarin gue sempat ditawarin sertifikasi AA 600.000. Di Pramuka, serius. Oh ya gitu. AA apa tuh? AA IPSC. Oh, bukan Oke. AA. Di Pramuka. Tahu kan di apa Pramuka? Yang di Pramuka tahu kan? Apa tuh? Percetakan umum. Oh. Palsu. Anjing, garing goblok siapa? Berarti kalau kayak lu nih udah sertifikasi yang airsoft, Ah. lu udah bayar 2,5. Ah. Terus lu ikut lagi yang api berarti jadi double dong. Double. Sebenarnya gua rugi. Nah mending kayak kita dong, udah kita tar aja. Kalian api aja ya. Kamu yakin mau 12,5? Untuk demi legal itu harga Investasi, oke ya. dong. Investasi. Aku yakin kamu unit dulu pasti. Alumni budget cuy. So-soan mau sertifikasi A. Unit belum beres, Bos. Dia nggak tahu. Oke, gitu aja mengenai episode ini Iya. ya. Episode tadi tentang gimana caranya gabung klub penembak, tips-tipsnya sebelum gabung ke klub penembak dan cara menjadi anggota perbakin langsung di bawah perbakin beserta benefitnya. Betul. Gitu aja, ada lagi yang mau ditambahin Om Tantra, Udah itu aja. Udah itu aja ya. Om Marco, Dah. Oke. Om Niko. Oke, so
seperti biasa di konten yang belum sempurna ini kita butuh banget masukan, input, kritik, saran, pertanyaan, bahkan jawaban. Tapi mesti Bantu jawaban nggak apa-apa. bantu jawaban juga boleh. Koreksi. Koreksi. Kita yang salah sampaikan. Bener, intinya kalau ada yang kita salah sampaikan atau yang kurang berkenan atau yang mungkin memang tidak tepat sasaran atau tidak tepat info, silahkan komen di bawah. Like, subscribe, and share, oke guys? Oke, so see you again at Behind the Gun.